Al-Ayman TV. Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Nasta'nif darsana, kita lanjutkan dars kita dengan mengharapkan taufik dan rahmat dari Allah Taala. Dan ya, kita masih pada bab yang pertama yang terkait dengan dakwah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rahimahullahu sadana wa ghafarallahu li wa lahu wa li jami'il muslimin wal muslimat. Tsumma qala musannifu hafizahullahu ta'ala targhib dan tarhib dalam dakwah. Allah Ta'ala telah menurunkan Al-Quran Al-Karim yang di dalamnya terdapat kabar gembira bagi orang yang bertakwa dan ancaman bagi orang yang bermaksiat. Allah Ta'ala juga telah mengutus Nabi Muhammad SAW dengan membawa kabar gembira dan peringatan. Allah Ta'ala berfirman, Rusulan mubasyirin wa mundhirin. Kami telah utus Rasul-Rasul dengan membawa berita gembira dan memberi peringatan. Quran Surah An-Nisa ayat 165. Maka hendaklah bagi seseorang yang berdakwah yang menyampaikan di dalam dakwahnya kabar gembira dan peringatan. Dan begitu juga bagi mereka yang berdakwah, Allah telah siapkan bagi mereka ganjaran yang besar dari sisi Allah apabila dia benar dalam dakwahnya. Namun apabila dia melenceng dan sesat dalam dakwahnya, maka Allah Ta'ala juga telah menyiapkan bagi mereka azab yang pedih. Targhib adalah kabar gembira yang telah dijanjikan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala adalah zat yang tidak akan pernah menyelisih janjinya. Berikut adalah beberapa berita gembira bagi mereka yang benar dalam dakwahnya. Yang pertama, menjadi sebaik-baiknya manusia. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan dia mengerjakan amal yang saleh dan dia berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran Surah Fussilat ayat 33. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari 5227. Yang kedua, berpotensi mendapatkan unta merah. Diriwayatkan dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi la a'udzu bika khairul laka min humril ni'am. Demi Allah, sungguh satu orang saja diberi petunjuk oleh Allah melalui perantaramu, maka itu lebih baik dari unta merah. Hadis riwayat Bukhari 2942, Muslim nomor 2406. Berkata Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, yang dimaksudkan unta merah adalah harta teristimewa di kalangan orang Arab kala itu. Pada hadis ini Nabi SAW menjadikan unta merah sebagai permisalan untuk menggambarkan betapa berharganya ganjaran dari suatu perbuatan. Namun perlu diingat bahwasanya permisalan suatu perkara akhirat dengan keuntungan dunia hanyalah untuk memudahkan dalam pemahaman saja. Tentu balasan di akhirat lebih besar dari kenikmatan dunia yang ada. Demikianlah maksud dari seluruh gambaran yang biasa disebutkan dalam hadis. Yang ketiga, mendapatkan ganjaran kebaikan yang sama dengan pelaku amal saleh yang ia dakwahkan. Dalilnya hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'a, la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a." Barang siapa yang menyuruh kepada suatu petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala yang mereka dapatkan sedikit pun. Hadis riwayat Muslim 2474. Lihatlah bagaimana keutamaan yang besar bagi seorang dai ini. Seorang dai akan mendapatkan pahala orang yang mendapat petunjuk melalui dirinya. Dia akan mendapatkan pahala walaupun dia sedang tertidur, atau dia sedang bekerja untuk urusan dunia, atau dia sedang terbaring di rumah sakit, dia sedang koma tidak sadarkan diri. Bahkan pahalanya akan tetap mengalir walaupun dia telah menjumpai kematiannya. Pahala seorang dai yang baik tidak akan pernah berhenti sampai hari kiamat. Selama manusia mengamalkan ilmu yang ia ajarkan, selama itu juga ia akan mendapatkan pahala. Dalilnya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min thalathatin, min shadaqatin jariyatin wa 'ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'u lahu."
Jika seseorang meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Seseorang yang mendakwahkan agama Islam, manusia akan mengikutinya dan beramal dengan apa yang ia ajarkan. Dengan demikian pahalanya akan terus mengalir. Lihatlah bagaimana sekarang manusia beramal dengan fikihnya Imam Ahmad, manusia beramal dengan fikihnya Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, maka pahala akan terus mengalir untuk mereka, walaupun mereka telah menjadi mayit dan sudah dikuburkan dalam kuburan mereka. Dan ini merupakan bukti dari keberkahan dakwah mereka. Pada saat manusia lain terputus amalannya ketika meninggal dunia, akan tapi para dai amalan solehnya terus mengalir dan manusia juga terus mendoakan mereka hingga hari kiamat. Baik. Selanjutnya adalah tarhib wa tarhib, wa'ad wal wa'id, kabar gembira dan ancaman. Agama Islam adalah agama yang tawassut, yang pertengahan. Dan bagi para dai, Allah Ta'ala telah siapkan bagi mereka kabar gembira berupa keutamaan-keutamaan, kenikmatan-kenikmatan, janji dari janji-janji Allah Taala, yang demi Allah Ta'ala tidak akan menyelisihi apa yang telah Allah Ta'ala janjikan bagi hamba-hambanya. Akan tetapi di sana juga terdapat wa'id, terdapat ancaman dari Allah Ta'ala bagi mereka yang berdakwah akan tetapi dakwahnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Ta'ala, dakwahnya tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang muslim dia harus adil, harus melihat dari dua sisi ini agar dia tidak gulu di satu sisi dan di sisi lainnya dia juga tidak taksir. Dia tidak berlebihan, akan tapi dia tidak juga menyepelekan dari urusan dakwah ini. Dan begitulah Allah Ta'ala turunkan agama yang mulia ini, ada kabar gembira, ada peringatan. Allah Ta'ala utus Nabi SAW juga membawa kabar gembira dan membawa peringatan. Allah Ta'ala berfirman, Inna arsalnaka bil haqq basira wa nazira. Sungguhnya kami telah utus engkau wahai Muhammad dengan kebenaran dan engkau membawa kabar gembira dan juga peringatan. Di sini kita telah membawakan beberapa kabar gembira, fadilah, keutamaan yang telah Allah Ta'ala janjikan bagi para da'i ilallah, bagi para duat, bagi para guru, bagi orang-orang yang menyeru manusia kepada agama Allah Ta'ala. Di antaranya adalah apa yang Allah Ta'ala katakan dalam Quran Surah Fussilat. Allah berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya, kata Allah Ta'ala, daripada orang-orang yang menyeru manusia kepada Allah dan mengajak mereka untuk beramal saleh. Di sini Allah Ta'ala katakan mereka yang berdakwah kepada Allah Ta'ala adalah orang-orang yang paling baik perkataannya, orang yang paling bagus lisannya. Jadi orang yang paling baik perkataannya bukanlah orang yang paling fasih. Kalau yang disampaikan adalah keburukan, kesesatan, maka ini bukan orang yang bagus perkataannya. Tapi orang yang paling baik perkataannya adalah orang-orang yang menyeru kepada agama Allah Ta'ala, mengajak manusia untuk beriman dan beramal saleh. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian
adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Yang dimaksud dengan belajar Al-Quran dan mengajarkannya di sini bukan hanya belajar membaca Al-Quran, bukan hanya mengajarkan orang membaca Al-Quran. Akan tetapi tujuan dari Al-Quranul Karim diturunkan yang paling utama adalah untuk diamalkan, untuk difahami, kemudian untuk diamalkan apa yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Oleh sebab itu para mufassirin menjelaskan yang dimaksud dengan membaca Al-Quran dengan haqqa tilawati adalah membaca Al-Quran kemudian orang itu mengamalkan apa yang Allah Ta'ala perintahkan dalam Al-Quranul Karim. Karena sebagian manusia mereka disibukkan dengan memperbaiki bacaannya dalam Al-Quran, disibukkan dengan menghafal Al-Quran, akan tapi mereka melupakan mengamalkan isi Al-Quran. Kita katakan memperbaiki bacaan Al-Quran adalah kebaikan, menghafalkan Al-Quran adalah kebaikan. Akan tetapi inti dari Al-Quranul Karim adalah bagaimana kita diperintah oleh Allah Ta'ala untuk mengamalkan apa yang terdapat di dalam Al-Quran tersebut. Apabila Allah Ta'ala dalam Al-Quran memerintahkan untuk mentauhidkan Allah Ta'ala, akan tetapi orang-orang yang mereka membaca Al-Quran, mereka menghafal Al-Quran, akan tetapi mereka menyekutukan Allah, maka tidak akan ada manfaatnya apa yang mereka lakukan tersebut jika mereka mati dalam keadaan syirik menyekutukan Allah Ta'ala. Kita lihat bagaimana orang-orang Khawarij, mereka adalah orang-orang yang mahir, mereka hafal Al-Quran, akan tapi kata Nabi SAW, Al-Quran tidak melewati tenggorokan mereka. Ya, maka yang dimaksud dengan sebaik-baik kalian adalah orang yang dia mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, yaitu dia pelajari isi Al-Quranul Karim, dia baca Al-Quran, dia hafalkan dan dia amalkan, kemudian dia juga mengajarkan Al-Quran kepada manusia. Allah Ta'ala kabarkan melalui Nabi SAW bahwasanya mereka adalah sebaik-baiknya manusia. Kemudian juga mereka orang-orang yang mendakwahkan Al-Quranul Karim, mengajarkan agama Islam, adalah orang yang akan mendapatkan balasan yang sangat besar. Dalam hadis dari sahabat Sahal bin Sa'ad, Rasulullah SAW bersabda, "Fawallahi lan yuhda bika rajulun wahidun khairul laka min humrin na'am." Apa kata Nabi SAW? Demi Allah, sungguh jika ada satu orang yang mendapatkan hidayah melalui perantara kalian, Allah Ta'ala yang memberikan hidayah. Hidayah, taufik adalah milik Allah Ta'ala. Akan tapi jika ada satu orang saja yang Allah Ta'ala berikan hidayah melalui perantara kalian, maka itu lebih baik bagi kalian daripada unta merah. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan yang dimaksud dengan unta merah di sini adalah harta yang paling baik, harta yang paling istimewa di kalangan orang Arab pada masa tersebut. Karena pada waktu itu mereka bisa memahami, yang bisa mereka pahami dari harta yang paling spesial adalah unta merah. Dan ini juga kita lihat bagaimana thariqah dakwah Nabi SAW. Rasulullah SAW memberikan perumpamaan dengan sesuatu yang dapat difahami oleh mad'u, oleh orang yang didakwahi. Kalau seandainya Nabi SAW katakan orang yang berdakwah, maka dia akan diberi keutamaan yang lebih baik daripada mobil Mercy, maka tentu orang akan kebingungan, apa itu mobil Mercy? Sahabat tidak faham, tidak tahu. Akan tapi Nabi SAW menggunakan istilah yang memang dapat mereka fahami pada masa tersebut, pada tempat tersebut. Dan unta merah ini menggambarkan harta yang paling spesial, harta yang paling mahal, yang paling digemari oleh orang-orang Arab pada masa itu.
Dan kemudian juga para ulama mengingatkan terkait dengan keutamaan-keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Taala. Ini semuanya adalah pendekatan yang tidak akan sama dengan hakikat yang sesungguhnya yang akan mereka dapati nanti pada surga Allah Taala. Karena tidak ada yang sama antara kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat. Dan gambaran unta merah ini hanya untuk pendekatan, permisalan suatu perkara untuk memudahkan dalam pemahaman. Walal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala katakan walal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat lebih utama daripada dunia, dan mencakup segala sesuatu yang ada di akhirat akan lebih utama, lebih baik daripada apa yang ada di dunia. Maka unta merah ini hanyalah permisalan yang mana Nabi SAW ingin memberikan gambaran kepada mereka bahwasanya mereka telah dinanti oleh ganjaran yang teramat besar dari sisi Allah Taala. Kemudian juga janji Allah Taala ataupun keutamaan yang dapat diraih oleh orang yang berdakwah kepada Allah adalah mendapatkan ganjaran kebaikan yang sama dengan orang yang melakukan amal perbuatan tadi. Dia mengajarkan manusia untuk melakukan kebaikan. Dia ajarkan manusia untuk sholat. Kemudian orang sholat. Dia ajarkan manusia untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Kemudian orang belajar. Dan dia harus menjadi orang yang paling semangat dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Tadi dakwah bilhal. Dia ajarkan manusia menuntut ilmu, ajarkan manusia belajar, orang-orang mengikut belajar. Maka dia juga akan mendapatkan pahala sebagaimana orang-orang yang dia dakwakan ini mendapatkan pahala dari sisi Allah Taala. Rasulullah SAW bersabda, "Man da'a ila huda, kana lahu minal ajri mislul ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Barang siapa yang dia mengajak kepada suatu petunjuk, mengajak manusia untuk melakukan suatu kebaikan, maka pahala yang akan dia dapatkan mislu ujurin. Kita lihat di sini Nabi SAW menggunakan bentuk jamak. Pahala yang dia dapatkan adalah seperti ujur, bukan ajar. Artinya pahalanya banyak gitu. Dia akan mendapatkan pahala-pahala seperti pahala-pahala orang yang mengikutinya. Mengikuti apa? Ajakannya, mengikuti seruannya, mengikuti dakwahnya. Diajarkan anak untuk membaca doa sebelum tidur. Seumur hidup anak ini dia baca doa sebelum tidur, dia akan dapat pahala. Walaupun dia sedang baring di atas kasurnya. Walaupun dia sedang koma di rumah sakit. Hatta dia sudah meninggal sekalipun, anak ini masih membaca doa sebelum tidur, dia akan terus mendapatkan pahalanya. Dia ajarkan anak tadi untuk membaca surah Al-Fatihah. Jadi subhanallah, mengajarkan anak baca surah Al-Fatihah. Yang surah Al-Fatihah ini dibaca oleh anak itu dalam setiap sholatnya. Maka setiap anak ini membaca surah Al-Fatihah yang diajarkan oleh gurunya tadi, maka gurunya ini akan terus mendapatkan pahala. Walaupun dia sedang sibuk dengan pekerjaannya. Walaupun dia sedang sibuk dengan keluarganya. Sibuk dengan bisnisnya. Anak ini baca surah Al-Fatihah waktu sholat, dia akan mendapatkan
pahala dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini subhanallah. Bahkan Nabi SAW mengabarkan pahala yang akan didapat oleh dai ini, oleh orang yang mengajak ini, tidak mengurangi pahala dari orang yang mengerjakan amalan tersebut. Artinya yang mengerjakan amalan berpahala, yang mengajarkan amalan juga mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah ini menjadi semangat bagi kita untuk mengajari manusia kebaikan. Ajarkan kepada mereka zikir pagi, zikir sore, diajarkan anak-anak kita. Ajarkan kepada mereka sayyidul istighfar, ajarkan kepada mereka doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seumur hidup mereka baca, kita akan dapat pahala. Tidak apa-apa kita capek sekarang, kita lelah, disuruh anak-anak ini baca zikir, mereka lari-lari, mereka ribut, tidak mau, tidak apa-apa kita ajarkan. Ya harapannya nanti sewaktu kita sudah lanjut usia, kita sudah tidak sanggup mengajar mereka, mereka terus mengamalkannya, kita dapat pahala yang tidak putus dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dai jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jika dai tadi telah meninggal, tidak stop amalannya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min salas." Jika seorang manusia meninggal dunia, terputuslah seluruh amal soleh yang dapat dia kerjakan, kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Dia sedekah jariyah, dia sedekah bangun masjid, masjidnya masih digunakan oleh manusia, maka pahalanya dapat terus. Dia sedekah membangun jalan, bikin jalan, jalannya masih dipakai oleh orang, dia dapat terus. Bangun pesantren, pesantrennya masih digunakan oleh orang belajar agama, maka dia akan terus dapat pahalanya. Ini sedekah jariyah. Menyumbangkan Al-Quran, Al-Qurannya dibaca oleh orang, ya, dia akan terus mendapatkan pahala. Kemudian ilmu yang bermanfaat, ya ini ilmu yang bermanfaat. Dia mengajarkan manusia ilmu, ya dai yang mengajarkan manusia ilmu yang bermanfaat, mengajarkan anak-anak agama Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan manusia sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa waladin salih yad'ulah, dan anak soleh yang mendoakannya. Dan anak soleh yang mendoakan di sini, ya para ulama menjelaskan bahwasanya ya, anak ini ada anak dari sisi nasab. Anak-anak dari sisi nasab yang mereka terus mendoakan orang tuanya ketika orang tuanya meninggal dunia. Kemudian yang kedua ada anak didik. Anak didik ini siapa? Murid-murid kita. Seorang guru yang mengajarkan murid-murid, makanya disebut dengan anak-anak, anak didik. Dan anak dari sisi nasab ini terbatas. Anak dari sisi nasab, ya paling kita punya anak 10 orang, itu udah banyak sekali. Ada yang anak cuma 5 orang. Iya kalau anak ini soleh. Ya. Akan tapi di sisi yang lainnya ada anak-anak didik kita, murid-murid kita. Semakin banyak kita memiliki anak didik, dan anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh, maka mereka juga tidak akan berhenti mendoakan guru-gurunya. Dia doakan ampunan dosa untuk guru-guru mereka yang selama ini membimbing mereka dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru yang mengajarkan mereka sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kita lihat bagaimana manusia tidak pernah berhenti mendoakan Imam Syafi'i. Sewaktu disebut namanya Imam Syafi'i, maka manusia mengatakan rahimahullah. Semoga Allah merahmati Imam Syafi'i. Begitu juga dengan Imam Malik. Disebut nama Imam Malik, maka manusia mengatakan rahimahullah. Semoga Allah Ta'ala merahmati Imam Malik. Kemudian Imam Ahmad. Begitu juga dengan Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah, dan para ulama yang lainnya, maka namanya harum dan terus didoakan oleh manusia. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berkata penulis Hafizahullah Ta'ala, tarhib. Tarhib adalah ancaman yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada pelaku dosa dan kemaksiatan. Berikut adalah beberapa ancaman bagi mereka yang menyimpang dari dakwah. Pertama, menjadi kelompok pertama yang masuk neraka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna awalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun istushhida fa'utiya bihi fa'adhamahu ni'amahu fa'arafaha qala fama 'amilta fiha qala qataltu fika hatta istushhidtu qala kadhabta walakinnaka qatalta li an yuqala jari faqad qila thumma umira bihi fasuhiba 'ala wajhihi hatta ulqiya fi an-nar ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن وأوتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فصعب على وجهه حتى يلقي في النار رجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. Sesungguhnya manusia pertama yang diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid, didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepadanya di dunia. Lalu ia pun mengenalinya. Allah bertanya kepadanya, amal apakah yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Dia menjawab, aku berperang semata-mata karena engkau sehingga aku mati syahid. Allah berfirman, engkau dusta, engkau berperang supaya dikatakan seorang yang gagah berani. Memang demikianlah yang telah dikatakan orang tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret orang itu di atas mukanya tertungkup, lalu ia dilemparkan ke dalam neraka. Berikutnya, orang yang diadili adalah orang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran. Datangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya, maka dia mengakuinya. Kemudian Allah menanyakannya, amal apakah yang telah kau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan itu? Dia menjawab, aku berilmu dan mengajarkannya, mendakwahkan ilmu serta aku membaca Al-Quran hanyalah karena engkau semata. Allah berkata, engkau dusta. Engkau menuntut ilmu agar dikatakan seorang alim dan engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan sebagai seorang qari, membaca Al-Quran yang baik. Memang begitulah yang dikatakan orang tentang dirimu. Kemudian diperintahkanlah malaikat agar menyeret atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Berikutnya yang diadili adalah orang yang diberikan kelapangan rezeki dan berbagai macam harta benda. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya, maka dia pun mengenalinya, mengakuinya. Allah bertanya, apa yang engkau telah lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Dia menjawab, aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak pada jalan yang engkau cintai, melainkan pasti aku melakukannya semata-mata karena engkau. Allah berfirman, engkau dusta. Engkau berbuat yang demikian supaya engkau dikatakan seorang dermawan, murah hati, dan memang begitulah yang dikatakan orang tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeretnya atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim 1905. Yang kedua, khususnya akan terurai pada hari kiamat. Dalilnya adalah hadis dari Usama bin Zaid, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuja'u bil-rajuli yawmal qiyamah wa yulqa fin nar, fatandaliqu aqtabuhu bin nar, fayaduru kama yaduru al-himaru bi-rahah, fayajtami'u ahlun nar 'alaihi فيقولون أي فلان ما شأنك أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. Ada seseorang yang didatangkan pada hari kiamat, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka, maka usus-ususnya pun terburai di dalam neraka. Kemudian dia pun berputar-putar sebagaimana seekor keledai memutari penggilingnya. Kemudian penghuni neraka berkumpul di sekitarnya, lalu mereka berkata, wahai fulan, ada apa denganmu? Bukankah engkau dahulu adalah orang yang memerintahkan kami untuk mengerjakan kebaikan dan yang melarang kami dari kemungkaran? Dia menjawab, memang betul, aku dulu memerintahkan kalian kepada kebaikan, tetapi aku sendiri tidak mengerjakannya. Dan aku dulu melarang kalian dari kemungkaran, tapi aku sendiri yang mengerjakannya. Hadis riwayat Bukhari 3297 dan Muslim 2989. Yang ketiga, mendapatkan dosa jariah.
Dalilnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila dhalalah, kana 'alaihi bil ithmi mithlu athami man tabi'ah, la yanqusu dhalika min athamihim syai'a." Siapa yang mengajak kepada kesesatan, dia mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun. Hadis riwayat Ahmad 9398, Muslim 6980. Kemudian setelah kita mendengarkan janji Allah Taala berupa kabar gembira bagi seorang dai yang dia benar dalam dakwahnya, ikhlas dalam dakwahnya, sesuai dengan apa yang ditutur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka selanjutnya adalah tarhib atau wa'id, yaitu berupa ancaman bagi mereka yang menyelisihi dakwah yang benar, yang tidak ikhlas dalam dakwahnya, yang menyimpang dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan dakwah. Di antara ancaman yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awalan nas yuqda yaumal qiyamah alaihi rajulun tushida." Sungguh manusia pertama yuqda yaumal qiyamah, yang dia dicampakkan pada hari kiamat ke dalam neraka, adalah rajul ataupun seorang yang dia mati syahid. Seorang yang mati syahid. Kemudian fa'udiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Kemudian ditunjukkan kepada orang ini tentang nikmat-nikmatnya, dan dia pun mengakui tentang bagaimana keadaannya dahulu di dunia. Qal fama 'alimta fiha, maka dikatakan kepada orang ini tentang kenikmatan-kenikmatan tersebut kepadanya. Kemudian dia pun mengatakan, qataltu fika hatta stushitu. Ya Allah, aku telah berperang jalanmu ya Allah. Aku telah berjuang untuk agamamu. Udah ikut berjihad sampai aku mati syahid ya Allah. Qala kadzabta. Akan tapi Allah Taala mengatakan, engkau dusta. Kamu bohong, kata Allah Taala. Walakinnaka qatalta li an yuqala jari. Akan tapi engkau telah berperang, engkau berjihad untuk dikatakan oleh manusia sebagai seorang pemberani, sebagai seorang pahlawan, pejuang. Ini adalah tujuan yang ada dalam dirimu yang manusia tidak tahu, tapi Allah Ta'ala mengetahuinya. Faqad qil, dan engkau telah mendapatkan apa yang engkau inginkan ini. Engkau ingin agar manusia menyebutmu sebagai pejuang. Engkau ingin agar manusia menyebut engkau sebagai seorang pahlawan, sebagai seorang pemberani. Faqad qil, dan engkau telah mendapatkannya. Orang telah menyebut dirimu, mengenal dirimu dengan apa yang engkau inginkan. Manusia sudah berhasil engkau tipu. Kemudian diperintahkanlah kepada malaikat Allah Taala untuk menyeret orang ini, diseret dengan keadaan wajahnya di bawah, kemudian dia pun dicampakkan ke dalam neraka. Ini adalah golongan pertama.
Orang yang pertama-tama masuk neraka yaitu orang yang dikenal oleh manusia, dia mati syahid. Akan tapi Allah Taala tidak bisa dia kelabui. Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Allah tahu ternyata hatinya berkhianat dan dia tidak ikhlas dalam berjuang di jalan Allah Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Kemudian selanjutnya adalah seorang yang dia mempelajari ilmu agama dan mengajarkannya. Belajar ilmu agama, penuntut ilmu. Dan dia juga mengajarkan ilmu, ustaz. Baqara Al-Quran, dan dia pun membaca Al-Quranul Karim. Ditambahkan oleh Allah Ta'ala apa yang dia kerjakan selama di dunia. Ditunjukkan bagaimana dia belajar, bagaimana dia mengajarkan manusia, bagaimana dia membaca Al-Quran, dan dia pun mengakui nikmat-nikmat tersebut. Kemudian Allah Ta'ala tanya kepada orang ini, fama amilta fiha? Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Dia pun katakan, ya Allah, aku belajar ilmu agama, menuntut ilmu agama, kemudian aku juga mengajarkannya kepada manusia, dan aku pun membaca Al-Quran. Qala kadzabta. Allah Ta'ala katakan, engkau dusta, engkau bohong, kata Allah Ta'ala. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alimun wa qara'tal Qur'an liyuqala huwa qari'un. Akan tapi engkau belajar agama, engkau mengajarkan manusia. Apa tujuannya? Agar engkau disebut oleh orang sebagai alim, agar disebut orang ustadz, disebut ulama. Ini tujuan engkau belajar, tujuan engkau nuntut ilmu ini. Ingin apa? Ingin dipuji orang, ingin dimuliakan orang. Dan engkau membaca Al-Quran ingin disebut sebagai qari, tidak ikhlas untuk Allah Ta'ala. Oleh sebab itu, belajar menuntut ilmu, tujuan kita bukan untuk dipanggil orang ustadz. Ini adalah sesuatu yang menyimpang, karena tidak sedikit kaum muslimin pada hari ini mereka kirim anaknya ke pesantren, ke pondok, belajar agama. Agar apa? Nak, nanti biar jadi ustadz ya. Kalau jadi ustadz enak. Kalau jadi ustadz banyak orang yang memuliakan kamu. Ini adalah tujuan yang salah, tujuan yang keliru. Karena kalau seperti ini nanti dia udah belajar, tujuannya tidak tercapai, maka dia akan, apa yang akan dia rasakan? Dia akan merasa kecewa. Saya sudah belajar, ternyata saya tidak jadi ustadz. Saya sudah menuntut ilmu, orang tetap tidak memuliakan saya. Saya sudah ngajar, masih aja dipanggil pakai akhi-akhi. Saya sudah ngisi kajian, tetap aja orang tidak hormat. Akhirnya sewaktu orang tidak manggil dia ustadz, dia marah. Panggil anak ini ustadz. Anak kan sudah ngajar antum. Anak kan sudah ngisi kajian. Panggil anak kiai. Panggil anak alim. Panggil anak haji. Anak kan sudah haji. Ingin apa? Ingin pengakuan manusia. Ingin diakui. Sehingga sewaktu orang manggil dia pakai akhi, sakit hatinya. Sewaktu dipanggil dengan namanya Abdullah. Assalamualaikum. Hai Abdullah, gimana kabar antum? Langsung, Abdullah. Anda biasa dipanggil orang ustadz atau panggilan Abdullah? Karena ini bukan tujuan. Manusia mau manggil kita pakai ustadz kah? Pakai kiai kah? Pakai akhi?
pakai kunyah kita, pakai nama kita, tidak ada masalah. Yang penting apa? Yang penting kita sampaikan dakwah kepada mereka. Ini dari sisi ustadznya, dari sisi pengajarnya. Anak-anak kita memanggil pakai abi, pakai ustadz, tidak ada masalah, sama saja. Jangan digunakan sebagai tujuan. Ya, bukan tujuan. Tapi kalau mereka manggil ya urusan mereka. Tapi jangan sampai apa kita merasa tersinggung sewaktu manusia tidak memanggil kita dengan panggilan kemuliaan yang kita inginkan atau dijadikan sebagai tujuan kita. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alimun. Tetapi engkau, kata Allah, engkau belajar agama agar orang mengatakan engkau sebagai alim, sebagai ustadz. Ya. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Makanya kita belajar ilmu. Tujuan untuk apa? Untuk mengangkat kejahilan yang ada pada diri kita. Kita masih banyak yang tidak tahu masalah agama Allah Taala ini. Kita belajar mengangkat kejahilan, kemudian setelah belajar kita amalkan, kemudian kita sampaikan kepada manusia dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa kita sampaikan? Karena Allah yang perintah kita untuk sampaikan. Allah yang perintah kita untuk mengingatkan manusia dari kesalahan mereka, dari maksiat mereka. Ini tujuan kita belajar ilmu agama. Adapun orang mau manggil kita pakai apa? Tuan guru, pakai ustaz, pakai pakai bapak, pakai buya, pakai apa? Tidak ada masalah. Ini bukan tujuan. Dan engkau membaca Quran liyuqala huwa qari. Dan engkau membaca Quran agar disebut orang sebagai qari. Oh, ini hafalannya sudah banyak. Kadang dia baca Quran dipilih bacaan-bacaan yang qorib yang manusia tidak tahu. Tujuannya apa? Biar tidak diremehkan orang. Biar orang tahu saya banyak hafalannya. Dipilih bacaan-bacaan yang jarang orang bacanya. Dengan tujuan apa? Dipuji manusia. Allah Ta'ala mengetahui. Makanya dalam muhadarah Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah Ta'ala mengingatkan kepada para peserta. Beliau katakan yang lebih mendekati sunnah adalah sewaktu jadi imam itu membaca dari awal surah. Antum bisa lihat, kata beliau, bagaimana bacaan Nabi SAW dalam solatnya. Maka kita akan dapati Nabi SAW itu akan baca dari awal surah. Yang ajib, kata beliau, sebagian dari imam ya ini kadang motong baca dari tengah, kemudian sebagian baca bagian akhir dari surah dalam Al-Quran tersebut. Padahal yang paling mendekati sunnah adalah baca dari awal. Ini disampaikan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Nah, makanya jamaah mati Allah Taala, ini pentingnya kita menjaga niat. Kalau dia jadi imam bacaannya surah panjang, tapi kalau dia sholat sendiri bacaannya yang malah pendek-pendek. Kenapa? Biar dipuji orang. Fadul antum kalau jadi imam dilihat keadaan jamaahnya. Oh, ini ada wanita tua, ada orang tua, ada wanita yang sedang bawa anak. Nah, maka sesuaikan dengan keadaan makmumnya. Kalau lagi sholat sendirian, sholat tahajud, silakan antum baca 1 juz, 2 juz, 3 juz, silakan. Waktu sendirian, bukan dibalik. Waktu sholat sendiri bacaannya yang pendek-pendek, waktu jadi imam malah bacaannya yang surah-surah yang jarang dibaca dengan tujuan untuk apa? Untuk dipuji manusia. Ini digarisbawahi. Ya, karena iblis laknatullah ini sangat ingin agar manusia ya hancur amalannya.
tidak dapat pahala di sisi Allah Taala. Ini riya. Dan ini ternyata orang yang pertama-tama nanti masuk ke dalam neraka. Dia belajar ilmu agama, mengajar ilmu agama karena apa? Ingin dipuji orang. Disebut, dipanggil ustadz, dipanggil alim, dan orang membaca Al-Quran, dan tujuannya adalah untuk disebut oleh manusia sebagai qari. Ya silakan perbaiki bacaan Al-Qur'annya waktu jadi imam, dibaguskan karena emang itu yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sambil terus meluruskan niat, menjaga niat jangan sampai salah dalam niatnya. Faqad qil, dan kata Allah Taala, faqad qil, engkau telah dapatkan semua itu. Manusia udah manggil engkau ustaz, manusia telah manggil engkau alim, manusia telah manggil engkau sebagai qari. Orang udah memanggil, orang enggak tahu. Karena kita manusia hanya menilai secara zahir yang tampak. Oh ini ustaz, Masya Allah. Oh ini alim. Oh ini qari, bacaannya luar biasa. Ya kita hanya bisa menilai secara zahir. Kita lihat ustaz, kita katakan ustaz, subhanallah, ustaz ini banyak sekali masanya, banyak followernya. Kalau kajian tidak pernah sepi, subhanallah. Ya kita nilai secara zahir. Mungkin karena keikhlasannya, mungkin karena penyampaiannya yang baik. Secara zahir manusia faqad qil, dan engkau telah mendapatkannya kata Allah Taala. Tapi Allah Taala, Allah yang mengetahui apa yang ada dalam hati manusia. Ternyata orang ini tidak ikhlas kepada Allah Taala. Kemudian diperintahkanlah malaikat untuk menyeret orang ini dengan keadaan kepalanya di bawah, hatta ulqiya finnar, kemudian dia pun dicampakkan ke dalam neraka. Kemudian yang ketiga adalah seorang yang Allah Ta'ala karuniakan kepadanya kelapangan, dan dia senantiasa mensedekahkan hartanya. Kemudian ditunjukkan juga kepada orang ini tentang kenikmatan yang telah dia dapatkan. Ditanyakan kepadanya, apa yang telah engkau lakukan? Qal, dan dia katakan, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Tidaklah aku dapati sedikit pun peluang untuk berinfak, melainkan akan aku ambil dan aku gunakan untuk berinfak, menginfakkan hartaku untukmu ya Allah. Ya, manis, subhanallah. Manusia bisa dia tipu. Makanya Allah Ta'ala katakan, kadzabta, engkau dusta, kata Allah. Manusia bisa engkau tipu, manusia mengatakan engkau sebagai donatur, muslimin, orang baik gitu ya. Dan tadi kita sebagai manusia hanya bisa menilai secara zahir. Kita tidak perlu suuzon gitu ya. Mungkin nih orang ini nih suka nyumbang sana sini, dia yang dimaksud dalam hadis Nabi. Tidak usah, tidak boleh kayak gitu. Kita hanya nilai secara zahirnya orang baik. Adapun yang menghukuminya adalah nanti di sisi Allah Taala. Walakin, akan tetapi engkau lakukan semua ini agar engkau dikenal sebagai seorang dermawan. Faqad qil, dan engkau telah mendapatkannya. Orang-orang telah mengenalmu sebagai seorang dermawan. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi summa ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan malaikat untuk menyeret orang ini dengan keadaan wajahnya ada di bawah, diseret, kemudian dicampakkan dia ke dalam neraka. Ya, ini adalah peringatan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang dakwah ternyata dia tidak ikhlas dalam dakwahnya, ingin dipuji manusia. Memang indah, manis, subhanallah. Keutamaan dakwah banyak sekali. Tapi ingat, Allah Taala perintahkan kita juga untuk apa? Untuk berhati-hati, jaga benar niat ini. Dan niat bukan perkara yang mudah, akhi. Makanya kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ma'aladtu syai'an asyaddu min niyati. Tidaklah ada sesuatu yang paling berat, paling susah untuk aku obati melebihi dari apa? Dari niatku.
Karena niat itu suka berubah. Hari ini ikhlas, besok hilang keikhlasannya, terus berubah. Maka ini hendaklah menjadi peringatan bagi kita. Seorang yang beriman maka dia akan senantiasa berada dalam dua keadaan, roja dan juga khauf. Dia roja, dia senantiasa mengharapkan pahala dari Allah Taala, mengharapkan dapat amal jariah, mengharapkan dapat unta merah tadi, menjadi orang yang terbaik. Ini kita berharap pada Allah Taala. Namun di sisi lain juga kita takut pada Allah Taala. Takut jangan-jangan saya tidak ikhlas dalam dakwah saya. Saya ingin dipuji manusia. Jangan-jangan saya yang dimaksud dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang nanti akan dicampakkan dalam neraka. Jangan-jangan nanti saya yang masuk dalam kategori orang yang akan akan dicampakkan dalam neraka dalam keadaan ususnya terburai. Kemudian penduduk neraka pun mengelilinginya. Kemudian mengatakan, "Ayu fulan, wahai fulan, kenapa engkau ada di sini?" Masaluka alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Bukankah engkau dulu adalah orang yang sering mengajak kami untuk berbuat yang ma'ruf, berbuat kebaikan, dan engkau yang melarang kami dari berbuat mungkar. Kan kamu dulu yang suka dakwah nih, yang suka ngajak kami berbuat baik, yang mengatakan ini yang ma'ruf, ini yang mungkar, kerjakan yang ma'ruf, kerjakan yang halal, jauhi yang mungkar, jauhi yang haram, ikuti sunnah, tinggalkan bid'ah, tauhidkan Allah, jauhkan syirik. Kan dulu engkau yang dakwah. Kok bisa engkau ada di sini? Qal. Kemudian dia pun mengatakan, kuntu amurukum bil ma'ruf wala atih wanhakum anil munkar wa atih. Apa katanya? Aku dahulu amurukum bil ma'ruf, mengajak kalian kepada yang ma'ruf, mengajak kalian berbuat baik, mengajak kalian untuk sholat, untuk puasa, untuk mengikuti sunnah, untuk mengerjakan yang halal, untuk berbuat yang ma'ruf, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wala atihi. Akan tapi ternyata aku tidak kerjakan. Wanhakum anil munkar, dan aku yang melarang kalian dari kemungkaran. Jangan makan yang haram, jangan sekutukan Allah, jangan lakukan bid'ah. Wa atihi, akan tapi ternyata aku yang mengerjakannya. Ya, ini adalah ancaman dari ancaman Allah Subhanahu wa taala yang hendaklah seorang dai yang dia dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak terlena dengan fadilah yang Allah taala berikan. Tidak hanya roja yang ada pada dirinya, akan tapi ada juga khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, khawatir kalau dia salah dalam dakwahnya, menyimpang dalam apa yang dia sampaikan kepada manusia, sehingga apa yang dia sampaikan bukan menjadi amal jariah berupa kebaikan yang pahalanya akan terus dia dapatkan, akan tapi amal jariah berupa keburukan yang dosanya akan terus dia dapatkan. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila dhalal, barang siapa yang mengajak kepada dhalal, pada kesesatan, kana alaihi minal ithmi mislu athamin man tabi'ahu wala tankusu dzalika min athamihim syai'a. Barang siapa yang mengajak kepada dhalal, kepada kesesatan, kepada penyimpangan, yang dia sampaikan hadis palsu, yang dia sampaikan adalah kesesatan, dia ajarkan kepada manusia sesuatu yang salah, yang menyimpang, maka dia akan mendapatkan dosa sebagaimana dosa orang-orang yang mengikutinya. Diajarkan orang bid'ah, mengerjakan amal yang tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ikuti ajarannya, dia akan mendapatkan dosa, dia dapat dosa.
dari apa yang dia lakukan berupa maksiat tadi, dan orang-orang yang mengikutinya juga mendapatkan dosa dan dia dapat dosa sebagaimana orang ini dapat dosa. Ini adalah amal jariyah tapi berupa keburukan dan tidak akan dikurangi sedikit pun dari dosa orang yang mengerjakan tadi. Ini tentu kita khawatir. Makanya nanti asas dakwah diantaranya adalah apa? Al-yakin. Kita harus yakin terhadap apa yang kita dakwahkan. Udah yakin ini adalah kebenaran, kita sampaikan. Kalau antum masih ragu, ini benar atau salah ya, maka ini bukan dasar landasan dakwah yang benar. Atau harus yakin dulu ini hadis yang sahih, yang benar datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah yakin dengan apa yang kita ketahui ini, maka sampaikan kepada manusia di atas al-yakin tersebut. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata penulis, hafizahullah ta'ala, bab 2, manfaat dakwah. Yang pertama, manfaat bagi individu. Dakwah adalah di antara bentuk ibadah seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Dampak dari ibadah yang diterima oleh Allah Ta'ala adalah meningkatkan keimanan dan menjadikan seorang hamba bertambah dekat dengan Allah, sehingga hamba ini akan merasakan ketenangan pada jiwa dan kebahagiaan ketika nanti akan bertemu dengan Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman dan hati mereka akan menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah saja hati menjadi tenteram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Yang kedua, manfaat bagi orang lain. Dakwah akan mendatangkan banyak manfaat bagi orang yang ia dakwahkan. Bahkan bukan hanya bagi manusia, bahkan akan mendatangkan manfaat bagi binatang, jin dan manusia. Dengan adanya dakwah yang dilakukan oleh seorang alim, maka akan mengangkat fitnah yang ada pada diri orang lain, sehingga dengan izin Allah menjadikan manusia terbebaskan dari fitnah, baik fitnah syahwat ataupun fitnah syubhat. Dengan dakwah, manusia juga akan mengetahui yang mana tauhid, yang mana syirik, yang mana sunnah, yang mana bid'ah, yang mana halal, yang mana haram. Lihatlah bagaimana sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika ia berdakwah kepada kelompok Khawarij. Abu Zumail Simak Al-Hanafi rahimahullah berkata, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bercerita kepada kami. Beliau mengatakan, ketika kaum Haruriyah Khawarij memberontak, mereka berkumpul di suatu daerah. Jumlah mereka sebanyak 6.000 orang. Maka aku pun mendatangi Ali bin Abi Thalib. Kemudian berkata, wahai Amirul Mukminin, tundalah salat zuhur hingga matahari tidak terlalu panas, agar aku bisa mendatangi mereka untuk berbicara dengan mereka, mendakwahi mereka. Ibnu Abbas pun mendapatkan izin. Kemudian beliau keluar menuju mereka. Beliau radhiyallahu anhu memakai pakaian terbaik buatan Yaman. Abu Zumail berkata, Ibnu Abbas adalah seorang yang tampan dan bersuara lantang. Ibnu Abbas pun menemui mereka. Kemudian beliau mengucapkan salam kepada mereka. Dan mereka berkata, marhaban bik, selamat datang wahai Ibnu Abbas. Pakaian apa ini? Ibnu Abbas menjawab, apa kamu mencelaku? Sungguh aku telah melihat pakaian terbagus telah dipakai oleh Rasulullah SAW. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu membawakan firman Allah Ta'ala, Kul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah Ia keluarkan untuk hamba-hambanya, dan siapa pula yang mengharamkannya rezeki-rezeki yang baik. Al-A'raf ayat 32. Kemudian Ibnu Abbas pun menanyakan perihal syubhat apa yang ada di kepala mereka. Mereka menjawab 3 perkara. Pertama, ia Ali bin Abi Thalib telah menjadikan manusia sebagai hakim dalam urusan agama Allah. Padahal Allah telah berfirman, Inil hukmu illa lillah. Sesungguhnya hukum hanyalah milik Allah. Al-An'am ayat 57. Maka apa hak manusia terhadap hukum? Yang kedua, Ali bin Abi Thalib berperang melawan pihak Aisyah, namun tidak melawan tawanan dan tidak mengambil ghanimah. Padahal jika dia memerangi orang-orang kafir, maka halal tawanan dan ghanimah mereka. Namun jika yang diperangi adalah orang-orang mukmin, maka tidak halal memerangi mereka. Yang ketiga, dia Ali bin Abi Thalib telah menghapus gelar Amirul Mukminin. Dengan demikian dia adalah Amirul Kafirin. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mendakwahi mereka. Beliau sampaikan hujjah atau bantahan dari syubhat yang ada di kepala orang-orang Khawarij ini. Bantahan terhadap syubhat pertama,
Adapun perkataan kalian bahwa Ali bin Abi Thalib telah menjadikan manusia sebagai hakim dalam urusan agama Allah, maka aku akan membacakan kepada kalian firman Allah, yang mana Allah Ta'ala telah menyerahkan hukum kepada manusia dalam harga seperempat dirham tentang kerinci dan binatang buruan lainnya. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'un mithlu ma qatala minan na'ami yahkumu bihi dawa 'adlin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh hewan buruan dalam keadaan berihram. Barang siapa yang membunuhnya di antara kalian secara sengaja, maka dendanya adalah menggantinya dengan hewan yang seimbang dengannya, menurut putusan hukum dua orang yang adil di antara kalian. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 95. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, aku bertanya kepadamu dengan nama Allah, apakah putusan hukum manusia tentang kerinci dan binatang buruan semisalnya lebih utama, ataukah putusan hukum mereka tentang darah dan perdamaian? Bantahan terhadap syubhat kedua. Adapun perkataan kalian bahwa Ali berperang melawan pihak Aisyah, namun tidak menawan dan tidak mengambil ghanimah, aku akan bertanya, apakah kalian akan menawan ibu kalian yaitu Aisyah, kemudian kalian akan menganggapnya halal sebagai tawanan lainnya? Jika kalian melakukannya, maka kalian telah menjadi kafir, karena dia adalah ibu kalian. Namun jika kalian mengatakan bahwa Aisyah bukan ibu kalian, maka begitu juga kalian menjadi kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka kaum mukminin. Al-Ahzab ayat 6. Bantahan terhadap syubhat ketiga, adapun perkataan kalian bahwa Ali telah menghapus namanya dari gelar Amirul Mukminin, maka aku akan sampaikan kepada kalian dengan orang yang kalian ridhoi, yaitu Rasulullah. Adalah beliau sallallahu alaihi wasallam pada saat Hudaybiyah. Beliau membuat perjanjian dengan Suhail bin Amr dan Abu Sufyan bin Harb yang mewakili suku Quraisy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali bin Abi Thalib, tulislah wahai Ali, ini adalah perdamaian yang dinyatakan oleh Muhammad Rasulullah utusan Allah. Namun ternyata kaum musyrikin tidak terima. Mereka berkata, tidak demi Allah, kami tidak mengakui bahwa engkau adalah utusan Allah. Seandainya kami mengakui bahwa engkau adalah utusan Allah, tentu kami tidak akan memerangimu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya Allah, sungguh engkau maha mengetahui bahwa aku adalah Rasulmu. Wahai Ali, tulislah, ini adalah perdamaian yang dinyatakan oleh Muhammad bin Abdullah dengan tidak mendesak Rasulullah. Demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu lebih utama daripada Ali. Namun ketika beliau menghapus gelar Rasulullah, itu tidak berarti mengeluarkan beliau dari kenabian. Maka setelah dakwah yang disampaikan oleh Ibnu Abbas ini, dengan rahmat Allah bertaubatlah 2.000 orang dari mereka. Hadis riwayat Al-Hakim 2656, An-Nasa'i 8522, Al-Baihaqi 16740. Ini adalah manfaat dakwah bagi manusia. Selain manfaat bagi manusia, ternyata binatang, jin dan malaikat juga mendapatkan manfaat dari dakwah yang disampaikan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjelaskan tentang larangan orang yang memakan bawang dan semua yang beraroma busuk untuk mendekati masjid. Di antara sebabnya adalah karena malaikat akan tersakiti dengan aroma busuk tersebut, sebagaimana tersakitinya manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innal malaikata ta'adza mimma yata'adza minhu ins." Sesungguhnya para malaikat itu akan tersakiti dengan apa-apa yang tersakiti padanya manusia. Maka malaikat mendapatkan kebaikan dari tersebarnya dakwah. Dalam hadis lain dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah kataba al-ihsana 'ala kulli syai', fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlah, wa idza dhabhtum fa ahsinu al-dhabha, wa yuhibbu ahadukum syafratahu falyurih dhabihatahu." Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila engkau membunuh, maka hendaklah membunuh dengan cara yang baik. Dan jika engkau menyembelih binatang, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Dan hendaknya seorang menajamkan pisau dan menenangkan hewan sesembelihannya itu. Hadis riwayat Muslim 1955. Maka binatang pun mendapatkan kebaikan dari tersebarnya dakwah. Dalam hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya ia pernah membawakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam wadah berisi air wudu dan hajat beliau. Ketika yang membawakannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapa ini?" "Saya Abu Hurairah," jawabnya. Beliau pun berkata, "Carilah beberapa buah batu untuk digunakan bersuci, dan jangan bawakan padaku tulang dan kotoran."
Abu Hurairah berkata, kemudian aku mendatangi beliau dengan membawa beberapa buah batu dengan ujung bajuku, sehingga aku meletakkannya di samping beliau dan aku berlalu pergi. Ketika beliau selesai buang hajat, aku pun berjalan menghampiri beliau dan bertanya, "Ma balul 'abdi wal rawthati?" Qala huma min ta'amil jin. Ada apa dengan tulang dan kotoran? Beliau bersabda, tulang dan kotoran merupakan makanan jin. Keduanya termasuk makanan jin. Aku pernah didatangi rombongan utusan jin dari Nasibin dan mereka adalah sebaik-baik jin. Mereka meminta bekal kepadaku. Lalu aku berdoa kepada Allah untuk mereka agar tidaklah mereka melewati tulang dan kotoran, melainkan mereka mendapatkannya sebagai makanan. Hadis riwayat Bukhari nomor 3860. Maka bangsa jin juga mendapatkan kebaikan dari tersebarnya dakwah, sehingga manusia tidak menggunakan makanan mereka untuk istinja. Ketiga, manfaat dakwah bagi negara. Dakwah yang disampaikan di suatu daerah, desa atau negara maka menghilangkan keburukan yang terdapat pada tempat tersebut. Bagaimana kota Madinah sebelum menerima dakwah Rasulullah SAW dikenal dengan kota Yathrib. Akan tetapi setelah kota Madinah menerima dakwah Nabi SAW, maka Madinah berubah menjadi Tuba, Tayyib, kebaikan. Berkata Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, dahulu orang-orang menamakan kota Madinah dengan Yathrib, akan tetapi Nabi Muhammad SAW menamakan kota Madinah ini dengan Toba atau Tayyibah, kebaikan. Bahkan hendaklah seseorang yang menyebut Madinah dengan Yathrib, ia beristighfar kepada Allah, karena Madinah bukanlah tempat yang buruk atau tercela, akan tetapi ia merupakan tempat yang penuh kebaikan. Dan kita lihat betapa banyak keberkahan yang terdapat dalam kota Madinah. Kemudian bab kedua adalah terkait dengan manfaat dakwah. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, barakallahu fiyya wa fikum. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan bagi ana dan bagi antum semuanya. Dakwah memiliki begitu banyak manfaat, yang mana manfaat ini akan dirasakan oleh individu, seorang dai, kemudian dirasakan bagi orang lain yang didakwahkan, bahkan dirasakan oleh suatu kampung ataupun negara yang tersebar dakwah di dalamnya. Manfaat dakwah bagi individu di antaranya adalah orang yang berdakwah selain mendapatkan fadilah-fadilah dan keutamaan-keutamaan yang telah kita sebutkan pada bab sebelumnya, seorang yang berdakwah dia juga sedang menjalankan ibadah kepada Allah Taala. Karena dakwah adalah ibadah kepada Allah Taala. Allah Taala perintahkan manusia untuk berdakwah. Maka ibadah adalah ibadah kepada Allah karena merupakan perintah dari Allah, dan tidaklah Allah Ta'ala memerintahkan sesuatu melainkan Allah mencintainya. Maka sewaktu seorang menjalankan ibadah kepada Allah Ta'ala, maka akan meningkat keimanannya. Karena iman yazid wa yanqus, iman itu naik dan turun. Maka sewaktu dia berdakwah, dia menyampaikan agama Allah Ta'ala, dia ajarkan manusia Al-Quranul Karim, dia ajarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pada waktu itu dia sedang berdakwah, dia sedang beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan jika terpenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, maka dia akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Ta'ala, imtisalan, yaitu dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga seorang yang beribadah kepada Allah dengan cara berdakwah, dia akan mengalami ketenangan dalam jiwanya, kebahagiaan dalam hatinya. Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman,
maka hati mereka akan merasa tentram dengan mengingat Allah Taala. Merasa tentram pada saat beribadah kepada Allah Taala. Mereka akan merasakan nikmat iman, manisnya Islam, lezatnya ketika mereka beribadah kepada Allah Taala. Mereka akan merasakan kebahagiaan dalam ibadah kepada Allah. Belajar menuntut ilmu ibadah. Dia tahan belajar menuntut ilmu. Kenapa? Karena merasakan ketenangan, kebahagiaan dalam jiwanya. Makanya tidak heran orang belajar menuntut ilmu keluar biaya jutaan rupiah, puluhan juta, ratusan juta untuk apa? Untuk belajar menuntut ilmu. Datang syekh dari Madinah melakukan dakwah ke Indonesia. Dia ada di pedalaman di Kalimantan, di Papua. Datang dia untuk menghadiri majelis ilmu dengan para ulama. Karena kemarin waktu daurah ada peserta dari Papua yang untuk datang daurah, hadir daurah itu saja ya, dia butuh biaya kurang lebih 10 juta. Dan itu biaya pribadi. Daurahnya tidak lama. Paling 1 pekan. Itu sudah lama, itu 1 pekan. Keluar biaya. Kenapa kok bisa rela keluar harta untuk belajar agama? Karena merasakan kebahagiaan, merasakan ketenangan pada waktu menuntut ilmu agama. Sebagaimana orang-orang yang dia cinta musik, pecinta musik. Ada grup musik yang datang ke Indonesia dari barat yang ngetop, maka pecinta musik ini dia akan datang tuh di Jakarta, kumpul misalnya di stadion, bayar uang jutaan rupiah dari kampungnya dia berangkat. Dia akan rela keluar. Kenapa? Karena dia merasa bahagia, merasa tentram, merasa ketenangan pada saat bermaksiat kepada Allah Taala tersebut. Adapun orang-orang yang beriman, tatmainnu qulubuhum bizikrillah, maka hatinya akan merasa tenang dengan zikir kepada Allah, dengan menuntut ilmu, dengan beribadah kepada Allah, salat merasakan ketenangan. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya Bilal, arihna bis salat. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Bukan Nabi mengatakan, ya Bilal, arihna minas salat. Enggak. Orang hari ini mengatakan, ya arihna minas salat. Istirahatkan kami dari salat. Rasulullah SAW minta diistirahatkan dengan apa? Dengan cara salat. Kenapa? Karena waktu salat Nabi SAW merasakan ketenangan dalam jiwanya, kebahagiaan. Hilang letih, hilang lelah, gundah gulana menjadi hilang. Waktu apa? Waktu dekat dengan Allah Taala. Kan tapi tadi kita katakan orang hari ini mengatakan arihna minas salat. Istirahat kami dari salat. Ya Allah, salat lagi. Salat, ya Allah, salat lagi. Ini menunjukkan ada masalah pada imannya, sehingga dia tidak merasakan kenikmatan beribadah kepada Allah Taala. Kita lihat bagaimana para sahabat mereka berjuang dan Allah Taala ikut berjihad sampai ada sahabat yang ditusuk 70 tusukan. Waktu ditemukan pada jasadnya ada 70 tusukan. Gimana kok bisa mereka seperti itu? Bukan satu tusukan langsung jatuh, enggak. Sampai 70 tusukan. Mereka tetap jalani, tetap lakukan. Kenapa? Karena merasakan kenikmatan sewaktu beribadah pada Allah Taala. Begitu juga dengan seorang sewaktu belajar agama, sewaktu menuntut ilmu, waktu berdakwah, dia merasakan apa? Kenikmatan. Kenikmatan ini jamaah rahmat Allah Taala. Kalau tidak ada, ini ada masalah pada diri kita. Kenapa waktu belajar malas ya? Kenapa? Padahal rumah dekat dengan masjid, kok hadir kajian susah? Padahal yang disampaikan adalah firman Allah Taala. Yang disampaikan adalah hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ngapa nggak tergerak hati ini? Padahal rumah dekat dengan masjid, kok sholat malas ke masjid? Ini ada masalah. Orang yang beriman, yang benar keimanannya, lurus akidahnya, tatmainnu qulubuhum bizikrillah. Maka hati mereka akan tenang dengan zikir pada Allah Ta'ala.
Waktu dakwah merasakan kebahagiaan. Waktu orang mendapatkan hidayah, dia merasa ya Allah, alhamdulillah, senang, bahagia. Waktu dia menyampaikan, mengajarkan manusia ayat dari Allah Taala, mendapatkan apa? Kebahagiaan. Ini yang tidak bisa dinilai dengan dinar wala dirham. Tidak akan bisa dinilai. Makanya tadi kalau misalnya dakwah itu harus hitung-hitungannya dengan dinar, dengan dirham, maka antum mau bayar berapa kepada para dai itu? Mau dibayar berapa? Mereka berjuang puluhan tahun belajar, meninggalkan anak istri, kemudian jauh berdakwah, mau dibayar berapa gitu ya? Para nabi itu mau dibayar berapa? Ya. Kalau harus pakai dikasih tarif, itu mau ditarif berapa gitu? Gak akan sanggup gitu. Akan tapi apa? Ini kebahagiaan yang Allah Ta'ala berikan dalam hati orang-orang yang beriman. Walaupun bahasanya rumahnya hanya ya rumah yang sederhana, kendaraan-kendaraan biasa, tapi apa? Ada kebahagiaan dalam hati yang tidak akan dapat dirasakan oleh para raja, tidak dapat dirasakan oleh para kaisar, yaitu apa? Dekatnya seorang dai dengan Allah Taala. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah, hanya dengan mengingat Allah Taala menjadikan hati menjadi tentram. Kemudian manfaat bagi orang lain yang mendapatkan dakwah. Tadi bagi dirinya, dia merasakan ketenangan, kebahagiaan dalam dakwahnya. Kemudian orang lain, ternyata orang lain juga mendapatkan manfaat dari dakwahnya. Bahkan tidak hanya manusia, binatang juga mendapatkan manfaat dari tersebarnya dakwah. Malaikat mendapatkan manfaat dari tersebarnya dakwah. Bahkan jin sekalipun mendapatkan manfaat dari tersebarnya dakwah Islam ini. Kita lihat bagaimana manfaat bagi manusia. Dengan tersebarnya dakwah, manusia akan mengetahui yang mana tauhid, yang mana syirik. Yang awalnya mereka berada di atas kesesatan, mereka mengetahui cahaya agama Allah Taala. Yang awalnya manusia penuh dengan syahwat, mengikuti hawa nafsunya, mereka dapat menundukkan hawa nafsunya karena tahu ini halal, ini haram. Yang awalnya mereka di kepalanya ada subhat, maka dapat keluar dari subhat, sebagaimana yang dilakukan dakwah yang dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Yang mana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma suatu ketika menyampaikan dakwah kepada orang-orang Khawarij yang pada waktu itu sudah siap berperang dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian Ibnu Abbas minta izin kepada Ali bin Abi Thalib untuk menyampaikan hujah kepada mereka, menyampaikan dakwah kepada orang-orang Khawarij ini. Ya, maka Ibnu Abbas pun keluar minta izin kepada Ali bin Abi Thalib untuk apa? Untuk mendakwahi mereka. Diizinkan oleh Ali bin Abi Thalib, walaupun sempat dilarang oleh Ali bin Abi Thalib, khawatir atas keselamatan sepupu Nabi SAW ini, akan tapi diberi izin akhirnya oleh Ali bin Abi Thalib, dan keluarlah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Dan disebutkan dalam riwayat bahwasanya Ibnu Abbas waktu keluar ini menggunakan pakaian terbaik. Kita lihat bagaimana thariqah dakwah Ibnu Abbas, keluar mau dakwahi manusia pakai pakaian yang bagus, bukan compang-camping, bukan. Harapannya apa? Ya harapannya biar antum nanti dengar loh dakwah anak dakwah sungguh-sungguh. Lihat bagaimana fikihnya Ibnu Abbas. Beliau keluar radhiyallahu taala anhuma pakai pakaian yang terbaik yang dimiliki. Ibnu Abbas menggunakan pakaian buatan Yaman yang terbaik dari Yaman. Keluar. Dan Ibnu Abbasnya adalah orang yang tampan, yang ucapannya adalah ucapan yang fasih. Kemudian Ibnu Abbas pun tanyakan kepada orang-orang Khawarij ini terkait dengan apa sih sebab mereka ini keluar dari Ali bin Abi Thalib. Ada syubhat apa di kepala kalian ini? Dijelaskanlah 3 syubhat ini.
Tiga subhat yang ada di kepala mereka kemudian dibantah oleh Ibnu Abbas satu persatu. Ibnu Abbas sampaikan dalilnya seperti ini, seperti ini. Hingga akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dengan taufik dari Allah, tobatlah dari mereka 2.000 orang. Dari awalnya 6.000 orang, tobat 2.000. Sisa 4.000 ini yang akhirnya nanti diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Ini dampak dakwah. Ya, dampak dakwah. Mengangkat fitnah, imma itu fitnah syahwat ataupun fitnah syubhat. Ini bagi manusia. Dan ternyata tidak hanya manusia saja ya yang mendapatkan manfaat dari dakwah ini. Hatta malaikat yang mulia juga mendapatkan manfaat dari tersebarnya dakwah. Makanya sewaktu Nabi SAW menjelaskan tentang larangan orang yang mulutnya bau habis makan bawang ataupun yang semisal dengannya untuk datang sholat jamaah di masjid, Rasulullah SAW memberikan alasan, fa innal malaika ta'adza mimma yata'adza minhu al-ins. Karena sungguhnya malaikat itu akan tersakiti dengan apa yang tersakiti padanya manusia, Bani Adam. Tersebar dakwah disampaikan oleh para duat. Kalau ke masjid jangan bau-bau. Kalau habis makan makanan yang bau, yang dapat menimbulkan bau mulut ataupun badan yang tidak sedap, habis keringat main futsal langsung ke masjid. Ya habis beraktivitas penuh keringat bau ke masjid. Sehingga sehingga menyakiti manusia yang ada di sekitarnya, maka ini jangan, mandi dulu. Sikat gigi dulu, hilangkan dulu baunya. Kalau masih bau jangan datang. Karena apa? Karena akan mengganggu manusia yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mulut yang bau seperti ini ternyata bukan hanya manusia yang tersakiti, akan tetapi malaikat yang mulia juga tersakiti dengan bau yang tidak sedap yang keluar dari mulutnya ini. Maka dengan tersebarnya dakwah, malaikat pun mendapatkan kebaikan. Malaikat mendapatkan kebaikan dari apa? Dari dakwah yang tersebar, subhanallah. Kemudian begitu juga dengan binatang. Binatang juga mendapatkan dampak dari tersebarnya dakwah. Kita lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada manusia tentang adab bagaimana tata cara menyembelih binatang. Kemudian disampaikan adab ini, tata cara ini oleh para duat, para da'i ilallah, mengajarkan kepada manusia apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW mengatakan, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sungguhnya Allah Ta'ala mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Fa'idha qataltum fa'ahsinu kitlah, fa'idha dhabahtum fa'ahsinu zibhah. Apabila, kata Nabi SAW, engkau akan membunuh binatang, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika engkau akan menyembelih binatang, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah engkau tajamkan pisau yang akan kalian gunakan sewaktu menyembelih binatang. Seperti ini diajarkan oleh Nabi SAW dalam agama Islam, diajarkan. Makanya jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin agama yang mulia ini, agama yang mengajarkan perdamaian, mengajarkan untuk bunuh binatang pun ada tata caranya. Ditajamkan dulu pisaunya agar apa? Agar hewan ini tidak sakit nanti sewaktu disembelih, agar cepat selesainya waktu penyembelihan. Tidak mungkin agama yang seindah ini, sedamai ini mengajarkan pengikutnya untuk apa? Untuk berbuat teror, tidak mungkin. Untuk sembarangan ngebom, sembarangan membunuh, tidak mungkin. Ini agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Akan mendapatkan kebaikan, hatta binatang sekali mendapatkan kebaikan dengan tersebarnya dakwah. Manusia mengetahui, oh seperti ini loh cara yang benar. Oh, sewaktu menyembelih binatang ini harus tertutup, jangan dilihat oleh binatang yang lainnya. Ini adab dalam Islam. Hatta binatang pun mendapatkan kebaikan dari tersebarnya dakwah, bahkan dari bangsa jin sekalipun.
juga mendapatkan kebaikan dari tersebarnya dakwah. Adalah Nabi SAW sewaktu melakukan istinja, ya istijmar, Rasulullah SAW melarang untuk bersuci ya dengan tulang dan kotoran binatang. Ya, kenapa? Jadi sahabat waktu itu mengambilkan batu dan ada kotoran. Ya Rasulullah SAW tinggalkan yang kotoran, tidak boleh. Rasulullah perintahkan ambil batu saja untuk istijmar ini. Kenapa? Karena ternyata Nabi SAW menjelaskan bahwasanya tulang dan kotornya adalah makanan saudara kalian dari bangsa jin. Ini manusia jadi mengetahui. Bagaimana manusia bisa tahu? Karena tersebarnya dakwah ini. Ya karena dakwah tersebar, makanya manusia mengetahui, hatta jin mendapatkan manfaat dari tersebarnya dakwah Islam. Kemudian manfaat bagi negara atau bagi desa. Dakwah yang disampaikan di suatu daerah akan menjadikan daerah itu penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan. Bukankah Allah Ta'ala mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalaulah seandainya orang-orang yang berada di suatu kampung itu mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, maka sungguh akan kami bukakan barokah dari langit dan dari bumi, kata Allah Ta'ala. Barokah, kebaikan yang banyak akan Allah Ta'ala berikan kalau orang-orang itu bisa bertakwa di suatu kampung. Bagaimana mereka bisa bertakwa? Takwa, mereka akan bertakwa jika di sana tersebar dakwah, diajarkan Al-Quranul Karim, diajarkan hadis Nabi SAW, tersebar kebaikan, akan penuh dengan keberkahan. Dan kita lihat bagaimana kota Nabi, kota Madinah Al-Munawwarah, dahulu sebelum datang Nabi SAW, Madinah ini disebut dengan Yastrib. Yastrib itu merupakan tempat yang penuh keburukan, banyak penyakit. Makanya dulu orang masuk Madinah sakit. Masuk Madinah sakit karena memang banyak benih penyakit di sana. Tempat virus-virus penyakit itu banyak sekali di Madinah. Dan Madinah keras, panas luar biasa. Kemudian datanglah Nabi SAW mendakwahkan agama Islam dan orang-orang menerima agama Islam hingga akhirnya Nabi SAW menamakan Madinah dengan Tuba, dari kata Tayyib, yaitu kebaikan. Dan Madinah memiliki berapa nama? Di antara nama kota Madinah ya adalah Darul Hijrah, tempat hijrahnya Nabi SAW. Makanya Imam Malik disebut dengan Imam Darul Hijrah. Kemudian juga di antara nama lain dari kota Madinah ya adalah Tuba ini atau Thayyib, yaitu tempat kebaikan. Makanya setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, Rasulullah melarang orang menyebut Madinah dengan Yastrib, karena Madinah adalah tempat kebaikan, bukan tempat keburukan. Nabi tidak ingin lagi Madinah disebut dengan Yastrib. Nah, maka tidak boleh kita menyebut Madinah dengan Yastrib. Ini adalah diantaranya dikarenakan sebab tersebarnya dakwah Nabi SAW di kota Madinah tersebut. Maka Allah Ta'ala berikan keberkahan yang banyak bagi kota ini, banyak kebaikan di Madinah. Di Madinah ada Raudhah. Apa itu Raudhah? Taman dari taman-taman surga. Di mana Nabi SAW katakan, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku adalah taman dari taman-taman surga. Di mana raudhah? Di Madinah. Kita lihat bagaimana iman tersebar di Madinah. Makanya Nabi SAW katakan, innal iman
la ya'riju ila madinati kama ta'rijul hayyatu ila juhriha. Sungguh iman akan kembali ke kota Madinah sebagaimana ular akan kembali ke sarangnya. Kita lihat orang-orang yang beriman pasti dalam hatinya ada rasa kerinduan yang besar untuk berangkat kembali ke kota Madinah. Walaupun mereka belum pernah mengunjunginya. Pasti ada rasa rindu kota Madinah. Ini keutamaan yang Allah Ta'ala berikan, kebaikan. Dari tersebarnya dakwah di kota Madinah. Rindu kaum muslimin untuk datang ke kota Madinah. Padahal kota Madinah kota yang gersang, panas. Panas luar biasa, tapi rindu orang-orang yang beriman untuk kembali ke kota Madinah. Kita lihat bagaimana ilmu tersebar di Madinah. Banyak para ulama yang mengajar agama Islam. Banyak sekali kebaikan di kota Madinah. Ini diantara akibat apa? Tersebarnya dakwah Islam di kota Madinah sehingga menjadikan kota yang awalnya merupakan kota yang terkenal dengan keburukan menjadi kota yang masyhur dengan kebaikan yang dirindukan oleh jutaan kaum muslimin di seluruh dunia untuk mendatanginya. Baik, kita cukupkan untuk sesi yang kedua. Insyaallah akan kita lanjutkan sesi selanjutnya setelah salat zuhur. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.